aktifkan. Ya, Bu Endang silakan. Baik, terima kasih Bu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam room ini dalam rangka pelaksanaan materi agenda 3 dan didampingi oleh pemateri kita Ibu Dr. Aspina dan Pak Abu Bakar Al-Mahdali. Assalamualaikum Pak, Bapak sudah bergabung. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat bergabung, dengan Pak. 2 jam pelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk yang bertugas pada pagi hari ini, Pak Singgi, silakan Pak untuk melapor dan berdoa, memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian untuk peserta, duduk siap gerak. Lapor Latsar CPNS angkatan 31 berjumlah lengkap, siap mengikuti materi. Laporan diterima, awali dengan doa, laksanakan. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk peserta, istirahat di tempat, gerak. Baik, terima kasih Pak Singgi kok. Ini Pak Singgi pimpinnya kok loyo ini. Mas, Iya, tidak semangat. Dari Gimana, suaranya Pak? Bu, orang Jawa B. Oh iya. iya tadi Baik, koreksiannya terima sedikit, kasih. pesertanya tidak Terima disebutkan kasih Pak 22 Singgi. orang. Baik, terima kasih Pak Singgi. Kita mulai pembelajaran dan silakan Ibu Risna menerbangkan ke kelompok. Ya, terima kasih Bu Endang. Mohon izin Pak Abu Bakar, Bu Aspina, saya bagi kelompok 1-2. Pembelajaran kita selama 2 GP dari jam 10 sampai dengan 11.30. Kabar. Ya, Assalamualaikum Pak Abu. Siap, silakan. Ya, ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Abu Bakar untuk memperkenalkan diri dan memulai materi kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Risna selaku evaluator kita yang insya Allah mendampingi kita dalam 2 kali pertemuan. Yang saya banggakan, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Tengah Angkatan 31, kelompok 1. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita dapat hadir sesuai jadwal dalam keadaan sehat walafiat memulai pembelajaran kita, pembelajaran agenda 3, yaitu kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam 2 jam pembelajaran, insya Allah mudah-mudahan kita bisa jalani dengan baik, secara efisien, efektif. Namun karena ini adalah pertemuan pertama dari 2 kali pertemuan, mari kita saling kenal-kenal dulu. Saya ingin agar supaya disebutkan nama yang lengkap ya, nama yang lengkap dan juga dari mana asal unit kerjanya. Saya pandu saja. Ini
Yang mana nama Adistia? Silakan mulai dari Adistia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Aditya Handayani, ahli media keperawatan, unit kerja saat ini di Rumah Sakit Undata Palu, Pak. Data, oke. Makasih Adistia. Di belakangnya ada Apri Mawanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Tirmawandi, unit kerja saya Rumah Sakit Undata Palu. Terima kasih Pak. Sama dengan Adistia. Iya Pak. Ya, makasih. Ada Aulia, yang mana Aulia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rizky Listiani, unit kerjanya dari RSUD Undata Palu, Pak. Terima kasih. Ya. Undata juga ya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, makasih Aulia. Ada Dewi. Mana Dewi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sulistia Aziz, unit kerja saya dari Rumah Sakit Undata Palu. Terima kasih. Ya, semua dari Undata ini. Kemudian makasih Dewi, ada Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajar Afriani, saya unit kerja saya dari Dinas Komunikasi Informatika Persanian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Oh iya ya. Sama Ibu Nova ya. Iya Pak. Oke, kasih Hajar. Selanjutnya ada nama Umi, yang mana orangnya Umi? Silakan, mana suaranya? Izin Pak, Ilmi Pak. Oh Ilmi, silakan Ilmi. Ya, Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Ilminatu Fatihah dari ahli media transportasi, unit kerja di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perhubungan. Oke. Makasih Ilmi. Ada nama lalu? Mana orangnya? Siapa? Si lalu atau lalu? AS Formadi. Suaranya tidak ada ini, tidak kedengaran. Suaranya Pak lalu atau dilepas dulu headsetnya, mungkin perangkatnya iya. Coba. Coba tes. Aduh, enggak kedengaran. Bermasalah ini. Bermasalah perangkatnya ya Pak. Oke, saya lewat saja ya. Ada nama Mentari. Mana Mentari? Hadir Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Mentari Langkarano. Saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Madani Palu. Oh, Madani. Di sana di Madani yang mana ini? Di sana Tondo. Mamboro? Mamboro Pak, Mamboro. Mamboro. Ya, makasih Mentari. Sama-sama Pak. Ada nama Nur Wahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwalida Mardika, asal instansinya RSUD Undata Palu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Nur Wahida. Terakhir Samsinar, mana orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Samsinar, saya dari Rumah Sakit Madani Palu. Oh, sama-sama dengan Mentari ya? Iya, Pak. Oke. Ya, saya mau kasih 10 orang sudah memperkenalkan diri. Nah, tentu saya juga akan
menyampaikan perkenalan diri saya. Nama saya seperti di jadwal itu, Abu Bakar Al-Mahdali. Saya bekerja di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bideswara ahli utama. Kemudian saya di fungsional BPSDM ini ya menjelang 5 tahun. Saya sudah diberi akses untuk membuka file saya ini, Bu Risna. Izin Pak, kalau sudah di room kecil, Bapak tidak terbuka lagi sini, tidak terbuka lagi. Hah? Tidak terbuka untuk co-hostnya Pak. Atau bagaimana ya? Bagaimana baiknya Pak? Karena sudah di room kecil untuk memberikan akses untuk co-host tidak bisa Pak. Saya bisa membuka apa namanya? Bisa. Tayang boleh ya? Ya bisa. Tidak bisa ini. Izin Pak, mohon maaf ini saya belum menambahkan co-host Bapak di sini. Ya. Kecuali Bapak, mohon maaf ini kembali ke room besar. Iya. Nanti saya. Oh iya. Saya kembali ke room besar Pak. Recordingnya boleh di pause dulu, Bu Mentari, pause dulu ya. Bahkan sudah ada 2 orang yang merespon. 2 orang yang sudah merespon itu. Nah ini sudah bisa berarti. Oke. Sudah kelihatan saya punya bahan tayang? Izin sudah Pak. Oke. Ini data saya. Jadi saya tinggal di Jalan Sebra 1 nomor 25. Kita kan sama-sama di Palu ya. Nah, kalau mau jalan-jalan ke rumah boleh. Mungkin ada yang dekat-dekat di Sebra 1. Nah, kemudian sebelum saya fungsional, saya juga pernah di struktural, pernah menjadi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 5 tahun. Pernah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, bergabung ketika itu kurang lebih 2 tahun. Saya lama di Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Kepala Dinas di sana kurang lebih 7 tahun. Selebihnya 16 tahun di Poso sebagai pimpinan unit juga di sana, perindustrian perdagangan, juga pernah Kepala Dinas Pendapatan, sebagai Kepala Bawasda, juga Kepala Dinas Pendidikan di sana. Nah, saya datang di tengah-tengah Anda semua ini, tentu saja dikandung maksud untuk berbagi dan lebih kepada memfasilitasi pertemuan dalam memperdalam materi agenda 3, kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance, agar supaya kita insya Allah menjadi PNS yang profesional, yang berkarakter dalam memberikan pelayanan publik. Tapi tentunya harus kita bisa mendalami, memahami peraturan-peraturan terkait dengan undang-undang ASN, terkait dengan manajemen ASN, terkait dengan Latsar yang sudah Anda ikuti, kemudian juga tentang pedoman penyelenggaraannya, tentang kurikulum, dan yang paling penting juga adalah adanya surat edaran Menpan RB 20 tahun 2021 tentang implementasi core value yang dikenal dengan berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, dan seterusnya sampai pada kolaboratif dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa.
Ini juga pasti sudah diberitahu oleh teman-teman yang mengampu di agenda 1, agenda 2, bahwa Perlan nomor 10 2001 itu mengharapkan kita punya kompetensi 4, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini sudah dipelajari di agenda 1, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, ini juga sudah dipelajari di agenda 2, dan sekarang kita coba bagaimana mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir di agenda 4, bagaimana bisa menguasai kompetensi teknis ya, sesuai dengan tusi masing-masing. Ini keterkaitan agenda 1, 2, 3, dan 4 yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Hanya saya ingatkan bahwa kalau agenda 3 itu tempat bernaungnya 2 modul, 2 materi, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Dan nanti di sana kita akan lebih jauh bagaimana menarik isu, menarik persoalan, menarik masalah yang ada pada kedudukan kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Ini juga saya sampaikan bahwa keterkaitan kita ini di agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan pada akhirnya pada agenda 4 melaksanakan habituasi selama 30 hari ya, 30 hari. Di sana Anda akan dipandu oleh seorang coach di tempat kerjanya tentunya, agar supaya Anda menjadi PNS yang memiliki karakter yang smart. Apa itu PNS yang berkarakter smart? Yang punya berintegritas, punya jiwa nasionalisme yang tinggi, punya profesionalisme yang tinggi sesuai tugas pokok dan fungsinya, punya wawasan global. Nah, ini yang penting. Smart digital ya, cerdas dalam berdigitalisasi, juga punya keramahan, hospitality, punya jaringan yang luas, dan juga punya jiwa entrepreneurship. Ini yang paling penting ya, agar supaya kita ke depan menjadi PNS yang berkarakter smart. Sebetulnya kita mempelajari ini agar supaya Anda paham untuk mendukungnya terwujudnya smart governance. Smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan fungsi ASN itu apa? Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Ingat ini ya, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, sehingga mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dimanapun kita bekerja ya, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ini saya lihat macam-macam tadi. Umumnya tenaga nakes ini ada juga dari teknis Infokom ya, dari dinas perhubungan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, tentu saja hasil pembelajaran ini diharapkan Anda bisa berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN sesuai dengan kedudukan dan perannya untuk mewujudkan smart governance. Nah, ini ya saya katakan tadi bahwa ada 2 agenda yang kita pelajari di sini. Kita adalah pertama manajemen ASN, bagaimana nanti bisa menjelaskan berpikir kritis terhadap implementasi tentang kedudukan, peran kita, hak dan kewajiban, kode etik, kode perilaku, bagaimana itu konsep sistem merit, dan seterusnya dalam pengelolaan ASN. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, bagaimana menjelaskan dan berpikir kritis terhadap implementasi kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital smart ASN. Nah, adik-adik sekalian, dalam pembelajaran taksonomi Bloom, artinya kita memulai satu pemahaman terhadap satu persoalan, tentu ada peringkat-peringkatnya, ada urutan-urutannya. Tidak serta-merta kita langsung bisa menilai, mengevaluasi. Tentu pada dasarnya kita harus mengingat dulu, kemudian memahami, kemudian menerapkan dan mengurai, dan seterusnya menilai dan mencipta. Seperti halnya adik-adik belajar di sini, di sana di MOOC, belajar mandiri, tentu mengingat dulu, tentu ada yang dipahami. Nah, di sini saya ingin bagaimana Anda bisa menerapkan apa yang
diingat, apa yang dipahami. Yang pasti bahwa tidak akan mungkin kita bisa menerapkan kalau tidak ada yang dipahami. Tidak akan mungkin bisa kita memahami kalau tidak ada yang diingat. Nah, makanya saya katakan tadi di angkatan ini saya optimis. Ini walaupun golongan 2, itunya soal angka. Golongan 2, golongan 1, golongan 3. Tapi keseriusan nalar orang itu relatif. Ada orang biar golongan 2, tapi nalarnya, keseriusannya ya sama dengan golongan 3. Saya sudah cek itu ada 2 orang atas nama Mentari dan Hijrah. Mentari dan Hijrah ini sudah membuat, belum saya perintahkan untuk mengerjakan soal, dia sudah mengerjakan. Dia sudah upload di sana, itu kan luar biasa. Saya harus memberikan apresiasi staf atau aparat ataupun ASN, PNS, CPNS yang bekerja seperti ini, yang sudah memahami bahwa mau tidak mau nanti toh juga kita akan lakukan itu. Artinya apa? Berarti Anda sudah punya kesiapan yang lebih mumpuni, lebih maksimal kepada 2 teman kita, dan mudah-mudahan lain juga lebih serius nanti ke depan. Nah, sekarang karena saya tadi katakan Anda ini sebetulnya sudah melewati nih C1, C2, mengingat dan mendalami, memahami, tapi tidak apa-apa tuh. Saya biar hanya 1-2 orang saja bisa kiranya menyampaikan apa yang diingat, apa yang dipahami terkait dengan pembelajaran mandiri waktu di MOOC kemarin itu ya. MOOC belajar khususnya manajemen ASN dulu. Manajemen ASN waktu baca modul kan ada modulnya, ada videonya, ada podcastnya, macam-macam itu. Ada juga mungkin Anda belajar mandiri ya di tempat lain, mungkin di YouTube, di mana silakan bisa disampaikan kepada saya seperti apa pemahamannya. Silakan bisa raise. Ya, silakan Hajar. Baik, Pak, saya mau menjelaskan sedikit tentang manajemen ASN. Manajemen ASN itu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pak. Oke, baik. Makasih Hajar. Yang lain, apa saja yang diingat? Tidak mungkinlah tidak ada yang diingat. Ya, seperti disampaikan Hajar tadi ya. Silakan Mentari. Ini orangnya bertanggung jawab ini. Dia sudah meringkas modul, masa dia belum tahu. Silakan deh. Ya, terima kasih Pak. Ya, kasih. Yang dipelajari di manajemen ASN itu ada kedudukan, peran, fungsi ASN, juga etika dalam ASN, kemudian ada juga mempelajari sistem merit, ya, kemudian mekanisme pengelolaan ASN. Ya, bagus ya. Oke. Kasih banyak, Mentari. Terima kasih, Pak. Kita dalami, saya kira benar ya. Manajemen ASN itu bagaimana pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, ya seperti disampaikan tadi. Saya kira saya lewat saja, Anda sudah mengerti, sudah paham bagaimana manajemen ASN itu, mulai dari perencanaannya, pengadaannya, bagaimana setelah direncanakan berapa banyak orang yang mau direkrut, akan seperti Anda sistem pengadaan melalui CAT, bagaimana setelah itu dikembangkan kualitasnya, ditempatkan di tempat yang sesuai, dipromosikan, digaji, kemudian bagaimana kesejahteraannya, dan nanti suatu saat diberhentikan dengan hormat ataupun tidak dengan hormat ya, itu mungkin juga sudah purna bakti.
sudah tadi ya, sudah peserta menjelaskan fungsi ASN tadi, ada kita sebagai pelaksana kebijakan, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan juga sebagai pelayanan publik. ASN itu kan ada dua ya, ada PNS, ada P3K. Bisa dijelaskan perbedaannya di mana sebetulnya? Silakan Hijrah. Suaranya, Dek. Suara-suara tidak keluar. Ya, oke. Lupa aktifkan speaker. Manajemen ASN ada dua, PNS dan P3K. Kalau PNS direkrut berdasarkan kebutuhan, kemudian diangkat oleh pejabat pembina, ditempatkan di instansi pemerintahan. Kalau P3K dia sesuai perjanjian kontrak kerja. Kemudian yang membedakan di antara hak dan hak yang diperoleh antara PNS dan P3K, PNS memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan serta pengembangan kompetensi. Sedangkan kalau P3K dia tidak memperoleh jaminan hari tua dan pensiun. Ya, tapi walaupun tidak punya jaminan hari tua, mereka sama-sama ya, sama-sama sebagai aparat yang punya andil, punya tugas dan tanggung jawab di mana mereka bekerja. Nah, gitu. Saya kira betul ya disampaikan oleh Hijrah tadi. Tadi juga di awal dikatakan oleh Mentari, kita punya hak, punya juga kewajiban. Saya ingin lebih spesifik kepada kewajiban kita. Nah, silakan kewajiban ini bisa dibacakan oleh coba suaranya ini si Samsinar. Baca ini deh. Baca kewajiban kita sebagai ASN dengan telantang, yang lain dihayati betul itu. Silakan. Ya, terima kasih. Kewajiban ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 23. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan NKRI dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan teladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dimanapun, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terima kasih, Samsinar. Adakah di antara kalian ini di tempat kerjanya, menurut pengamatannya, bahwa kewajiban yang dibacakan tadi itu ya berpotensi atau sering dilanggar oleh teman-teman? Kalau kamu mungkin tidak ya, kamu kan orang baik-baik semua ini. Menurut pengamatan, silakanlah, nggak usah takut, segan. Namanya kita belajar di sini. Dan saya mengukur kedalaman kemampuan Anda memahami pelan-pelan materi ini seperti apa. Silakan raise hand.
Silakan Izin. Aprima Wandi. Ya. Izin Pak. Ya. Seperti melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Biasa ada beberapa ASN itu yang datang terlambat. Terima kasih Pak. Ya, datang terlambat. Tuh. Contoh yang lain masih ada. Apriwandi. Selain datang terlambat. Mentari. Di tempatmu bekerja. Di mana kamu itu, Mentari? Di Madani. Di Madani, Pak. Ya. Ada enggak yang seperti itu? Yang dibacakan oleh tadi, ada 8 itu. Kewajiban Kurang lebih sama, Pak. Kalau menurut pengamatan saya, masalah kedisiplinannya yang masih kurang, Pak. Oke. Ya. Ya, sekarang kita coba lihat ya, ada juga sebagai aparatur kita punya kode etik ya. Kode etik itu banyak itu. Ada 12. Saya ingin dibacakan dengan lantang. Mana suara laki-laki ini? Ya, laki-laki silakan lalu. Siap, Baca itu. Siap. Kode etik dan kode perilaku ASN. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan yang untuk mendapat atau mencari keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai aparatur sipil negara. Makasih. Lalu itulah 12 kode etik dan juga kewajiban tadi disampaikan. Ada 8 poin itu. Saya sebagai PNS, Anda juga sebagai PNS, maupun juga sebagai ASN ya. Kalau ASN kan juga termasuk P3K, itu harus dilaksanakan. Itu menurut aturan, menurut ketentuan. Kapan kita boleh? Sebenarnya boleh tidak dilaksanakan. Nah, jawabannya apabila kita berhenti jadi PNS. Kalau kita berhenti dari PNS, berarti kita tidak terikat lagi dengan kode etik. Kode etik daripada ASN. Jadi kita yang dengan susah payah menjadi sebagai seorang CPNS, janganlah coba-coba untuk melakukan hal-hal yang melanggar kewajiban dan juga melanggar kode etik. Silakan Anda menyimak foto ini kaitkan dengan apa yang dibacakan oleh lalu tadi itu. Silakan raise hand. Setiap Anda berbicara, benar atau salah, saya kasih nilai. Ya, setiap Anda berkontribusi, Anda akan mendapat penilaian. Itu.
Ya, silakan Mentari. Ya Pak, saya mau mengomentari gambar yang pojok kanan bawah Pak. Di Ya, sini, silakan. di sini tampak PNS atau ASN terlibat dalam politik Pak, di mana sebenarnya ASN itu tidak boleh terlibat langsung dalam politik. Dan di atasnya komentari semua saja, ya, mumpung kami yang resen. Oh ya, yang di atas juga Pak, tampak ASN sedang minum-minum alkohol Pak. Ya. Kemudian di sebelahnya ada ASN yang tidur sepertinya ini di jam kerja karena masih memakai baju seragam dan ada meja juga kursi. Kemudian di bawah juga sama, yaitu terlibat dalam politik. Ini contoh saja ya, contoh bahwa ini sebetulnya melanggar kode etik kita sebagai ASN ya, melanggar kode etik, melanggar kewajiban kita. Nah, padahal nanti kalau seandainya Anda sudah lulus ya PNS akan disumpah. Nah, menurut peraturan pemerintah ini, sumpahnya seperti ini. Coba baca ini. Hijrah, baca hijrah. Baik, Pak. Sumpah Janji PNS PP nomor 21/1975. Demi Allah, saya bersumpah berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang akan berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercaya kepada saya dengan penuh pengabdian. Itu nanti Anda disumpah. Sumpah itu setelah lulus CPNS menjadi PNS itu akan disumpah. Pertanyaan saya, kenapa ASN yang sudah diambil sumpahnya tapi tetap berpotensi membuat pelanggaran? Kenapa begitu ya? Sudah disumpah, sumpah ya, silakan. Mungkin karena dari ASN itu sendiri tidak menyadari tentang hak dan kewajiban yang dilakukan. Mereka setelah menjadi ASN berpikir bahwa saya ini sudah PNS, jadi misalnya dalam disiplin waktu saya boleh datang terlambat karena mengharapkan ada tenaga honor dan lain sebagainya. Jadi ya tergantung manusianya ya, tergantung manusianya. Memang ini kan real kenyataan yang kita lihat seperti itu. Coba saya tanya, apa Anda ketahui tentang sistem merit? Silakan resen. Waktu kita sangat singkat. Sebetulnya ini kan sudah kamu baca ini. Sudah dibaca bolak-balik kan? Biar saya yakin, oh rupanya memang benar ini. Ya paham ini. Ilmi? Izin Pak. Ya. Izin Pak, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Ya. Sistem merit itu sendiri itu konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses pengelolaan ASN. Yaitu pada kemampuan dan prestasi individu itu sendiri untuk melaksanakan pekerjaannya, Pak. Objektivitas itu dilaksanakan pada semua tahapan seperti rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Makasih, Pak. Ya, makasih. Betul sekali ya. Jadi kalau kita katakan sistem merit itu sebetulnya sangat membantu karena dia objektif. Anda ini juga sebetulnya sudah diperlakukan secara pola manajemen ASN yang sedemikian rupa sistem merit karena mulai dari rekrutnya saja sudah objektif. Ya, tidak ada pakai nota, kata belece, anak siapa, pakai permainan macam-macamnya tidak ada. Betul-betul
upaya Anda sendiri dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian juga nanti pada saat Anda mau dipromosikan itu sesuai dengan kompetensi dan kinerja. Nah, pada dasarnya sistem merit ini adalah keputusan dalam manajemen sumber daya manusia didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi kinerja kita. Oke, kita sudah clear di situ ya. Kalau menurut pengamatan Anda, apakah sistem merit ini sudah berjalan di tempatnya masing-masing, di tempat kerjanya? Kalau menurut pengamatannya, ini sudah dilaksanakan atau masih belum terlalu maksimal atau bagaimana? Silakan dikomentari. Silakan Nur Walidah. Kalau menurut saya, Pak, di unit kerja masing-masing. Ya, kalau sudah kau bicara berarti bukan masing-masing lagi. Sudah dibilang di unit kerja saya gitu. Kalau di unit kerja saya, belum sepenuhnya berjalan, Pak. Adistia. Siapa? Kalau di unit kerja saya, Pak, untuk kalau misalnya untuk yang ASN tersendiri, Pak, saat ini kan sudah berjalan. Kalau untuk pengangkatan, contohnya pegawai honorer di tempat kerja saya, sebelumnya ada rekrutmen honorer yang menggunakan sistem seperti ASN, yaitu melalui tes dan sebagainya. Tapi menuju kemari-kemari, Pak, sistem itu seperti hilang tersendiri. Karena tiba-tiba sudah ada pegawai honorer baru yang ditempatkan tanpa ada rekrutmen atau pengumuman untuk pengangkatan honorer sendiri itu, Pak. Jadi kesimpulannya belum berjalan sesuai yang diharapkan ya. Iya, Pak. Betul. Nggak usah takut-takut karena nanti kamu membuat rancangan kan bagaimana menarik isu, menarik masalah. Menarik isu dan masalah itu dari sini, dari manajemen ASN dan juga smart ASN. Gitu. Ini cuma saya mau ngantar Anda bagaimana caranya melihat sesuatu persoalan ada di tempat kerjanya itu terkait daripada dua hal. Masalah yang ada di manajemen ASN dan masalah yang ada di smart ASN. Tapi sebelumnya tahu dulu manajemen ASN ini seperti apa. Gitu ya. Nah, oke, lewat saja. Nah, sekarang ke Smart ASN, pendalaman Smart ASN. Sudah tahu ya manajemen ASN tadi ya, kan sudah diantar oleh teman-temannya, terutama dari Mentari tadi sudah sangat jelas, tambah dengan beberapa orang. Setelah itu makin bisalah kita memahami untuk manajemen ASN. Nah, sekarang ke Smart ASN. Seperti tadi juga, Anda ingat seperti apa? Saya tidak yakin kalau bilang tiada Pak, tiada yang saya ingat itu smart ASN itu. Saya baca tapi tiada yang tersinggah di otak. Tidak mungkin lah seperti itu. Nah, tentunya ini lebih bagus kalau ditanyakan ke Mentari. Karena Mentari sudah merekap modul ini. Ya, sudah melangkah lebih awal. Ya, silakan Mentari. Ya, terima kasih Pak. Di dalam Smart ASN kita mempelajari tentang literasi digital. Kemudian ada pilar literasi digital, ada 4, yaitu aman dalam berdigital, kemudian etika berdigital, cakap berdigital, dan budaya dalam digital.
Makasih, Pak. Oke, ya. Kasih Mentari. Tapi kita harus awali dulu tentunya dari statement sambutan pidato Bapak Presiden ya tentang literasi digital yang disampaikan oleh si Mentari tadi, bahwasanya menurut Bapak Presiden itu akan diperluas aksesnya dalam peningkatan infrastruktur biar seluruh Indonesia sudah bisa tercakup ya seluruh infrastruktur digital itu. Kemudian dipersiapkan roadmap transformasi digital di semua sektor, industri, perdagangan, kesehatan, penyiaran dan sebagainya. Dan juga tentu percepatan integrasi pusat data nasional. Kemudian dipersiapkan SDM-nya yang bertalenta digital ya. Kemudian juga dipersiapkan regulasinya, aturannya dan termasuk pembiayaan. Nah, Smart ASN itu sebetulnya identik dengan ASN yang berkarakter smart ya, PNS yang berkarakter smart. Bagaimana pegawai yang punya kompetensi, punya kinerja, profesionalisme tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan. Ini yang tidak kalah pentingnya. Ya, dikatakan Smart ASN itu tidak hanya cakap dalam berdigital, tapi dia punya integritas, dia punya jiwa nasionalisme yang tinggi, punya profesional itu berarti dia memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik, punya wawasan global. Ini tantangan ini untuk Anda semua bila dikatakan ASN yang smart itu seperti itu. Nanti ASN smart mendorong terwujudnya smart governance, gitu. Menguasai TIK, ini cakap berdigital, seperti disampaikan oleh Mentari tadi, juga menguasai bahasa asing. Harus Anda masih muda ini ke depan minimal bahasa Inggris ya, seperti itu. Punya jiwa hospitality. Apa itu jiwa hospitality? Yang punya jiwa keramahan itu ya, ramah dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian berjiwa entrepreneurship, jiwa, maksudnya jiwa. Ya, tidak mesti berdagang, tidak mesti berbisnis, tapi jiwa entrepreneur itu seperti apakah orang yang punya jiwa entrepreneur itu? Yang saya tahu, orang yang punya jiwa entrepreneur itu selalu berpikiran efisien, efektif, dia tidak boros waktu. Tadi disiplin itu datang tepat waktu itu sudah jiwa entrepreneurship itu. Kemudian memiliki jaringan luas, ya, ada kolaborasi ya, baik internal maupun eksternal. Nah, kalau smart governance yang mewujudkan tata kelola, tata pemerintahan yang efektif ya. Kemudian bagaimana sudah kita bisa menginovasi, mengadopsi teknologi, maksudnya TIK, dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal melalui apa? Melalui kolaborasi. Contohnya misalnya itu adanya pelayanan publik ya, pelayanan publik melalui mall pelayanan publik di satu tempat yang terintegrasi. Di kesehatan juga ada ya, pelayanan kesehatan secara terpadu. Macam-macam bisa dicontohkan itu untuk mewujudkan smart governance. Jadi pada dasarnya seperti ini. Tapi saya mau tanya dulu, kenapakah diperlukan smart ASN itu? Tadi kan kita belajar manajemen ASN, sekarang smart ASN kenapa perlu? Smart ASN itu ASN yang berkarakter smart. Antara lain dia memiliki kecerdasan literasi digital dan seterusnya ini. Kenapa? Bisa dijelaskan apa alasannya? Sehingga kita harus dibutuhkan sebagai seorang yang memiliki kecerdasan yang berkarakter smart. ASN yang berkarakter smart. Silakan Hajar. Hajar, mana suaranya? Dibuka suaranya. Silakan. Unmute dulu suaranya, Bu Hajar. Di layar tampilan depan ini.
Ya, oke. Oke. Baik Pak, untuk mengapa diperlukannya Smart ASN, yaitu untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu, Pak. Ya, betul. Mentari, silakan Mentari. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya, mengapa diperlukan ASN yang berkarakter smart untuk menghadapi situasi dunia yang sekarang Pak, di mana sekarang kita itu hidup di era digital yang perubahannya itu sangat cepat sekali Pak. Oleh karena itu diharapkan untuk ASN sekarang bisa memiliki kecerdasan khususnya dalam literasi digital supaya tidak kalah bersaing. Terima kasih Pak. Ya, mantap. Saya terima komentarnya. Mungkin bisa dilihat lagi. Dengan gambar ini ya. Mentari, silakan dilanjutkan komentarnya. Sudah mengarah ke sana. Lihat foto ini. Iya, Dunia Pak. dalam rekaman. Ya, kasih mengalir saja apa yang ada di kepala itu. Silakan, ungkapkan. Kalau dilihat dari gambar ini, yang lain menyimak ya, teman-teman yang lain menyimak. Dunia dalam genggaman itu untuk dalam era sekarang ini, apa saja kita bisa akses, kita bisa pelajari, bahkan kita bisa melihat dunia ini hanya dari smartphone yang kita miliki atau apapun yang kita miliki, misalnya media sosial, semuanya bisa kita akses dengan gampang. Terima kasih Pak. Ya, betul sekali. Ya, termasuk kita yang sebagai ASN, sebagai PNS, bagaimana kita dengan hadirnya digitalisasi ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanannya maksimal, toh, pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi kita kan tadi sudah ada yang mengatakan dia hadir ini dengan konsekuensi. Konsekuensi ada plusnya, ada minusnya, nanti kita bisa lihat. Tapi yang pasti apa yang dijelaskan teman-teman, khususnya Mentari tadi, ya seakan-akan ini dunia ini kecil ya. Dunia ini kecil, ada dalam genggaman kita. Seakan-akan ya seperti itu. Oleh bola dunia itu dipegang. Melalui apa? Melalui saja HP ini. Kejadian saat ini di sana, di luar negeri, di Eropa, benua Eropa, itu bisa kita tahu dari sini. Cuma persoalannya alat ini, ya, digitalisasi ini, dia hadir dengan plus dan minusnya ya. Dia juga ada manfaatnya, juga ada mudaratnya. Tergantung kita lah. Saya sering mencontohkan, menyampaikan pada teman-teman, ini ibarat pisau yang bermata dua, tajam lagi. Muka belakang itu tajam, sisi kiri, sisi bawah, atas tajam semua. Ya, tergantung pemegangnya lah. Kalau dia dipegang oleh ustadz, dipegang oleh kiai, dipegang oleh pendeta, ya tidak ada korban. Paling hanya iris pisau, iris sayur, ikan. Kalau ada korban menghilangkan nyawa, ya nyawanya paling nyawa potong ayam, seperti itu. Tapi kalau yang pegang, pisaunya itu dipegang oleh penjahat, wah itu korbannya bisa nyawa manusia. Seperti itulah ya, tergantung pemegangnya. Tapi sepakat kita bahwa dia hadir di hadapan kita sebetulnya pilihan atau keharusan. Saya ingin statement Anda. Pilihan atau keharusan tentang transformasi digital ini. Lalu, mohon izin Pak, kalau menurut saya untuk transformasi digital sebagai keharusan Pak.
harus ada. Soalnya semakin ke depan digital makin maju, kalau kita tidak mengikuti transformasi digital, maka kita akan tertinggal dan makin tidak berkembang, Pak. Ya, jadi bukan pilihan. Kalau pilihan kan boleh iya, boleh tidak. Tidak boleh ada alasan. Kan tadi Bapak Presiden sudah menyatakan akan secara bertahap semua yang tidak dilengkapi dengan jaringan-jaringan akan di daerah-daerah terpencil, sabar saja. Kita kan sering mengeluh, tidak ada jaringan, tidak ada jaringan. Semua perangkat-perangkat kebutuhan untuk teknologi komunikasi informasi akan disiapkan, termasuk SDM-nya ya. Anda semua ini anak-anak milenial ini luar biasa, nanti ke depan di eranya harus betul-betul memanfaatkan ini sebagai suatu keharusan, bukan pilihan. Harus. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus suka. Tidak ada alasan sedikit pun. Ya. Tadi sudah disinggung oleh Mentari, sebetulnya kehadiran literasi digital ini membawa dampak ya, dan kompetensi kita itu ada 4 sebetulnya. Secara individu itu kita bisa lihat secara 4 persoalan, bagaimana digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Ada yang bisa menjelaskan itu, keempat kompetensi itu, konsekuensinya ketika kita berdigitalisasi ria? Silakan. Primawandi. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kemampuan kompetensi literasi digital, digital skill, kemampuan individu dalam mengetahui atau mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kalau digital kulturnya, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau digital etnik, kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety, kemampuan individu dalam mengenali, mengolah, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih banyak. Kira betul sekali apa yang disampaikan oleh Apri tadi, bahwa kita harus punya kemampuan mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu sudah kita mampu, kita sudah punya kecakapan digital atau digital skill ya. Kemudian digital ethics, digital culture, digital safety. Itu dalam praktek sehari-hari bisa dicontohkan, kan? Seperti apa makna daripada, kalau misalnya digital ethics itu seperti apa contohnya? Silakan Adistia, ini masih kurang ini, Adistia. Ya Pak. Ya. Untuk dalam kehidupan sehari-hari digital etik ini kita bisa menyesuaikan diri, maksudnya ada etika tersendiri dalam menggunakan misalnya sosial media, tidak menyebarkan berita hoax atau tidak mengakses tidak mengakses hal-hal yang melanggar moral kita, Pak. Seperti misalnya mengakses video-video pornografi dan disebarkan, Pak. Iya, itu
bukan cuma video, termasuk berita-berita yang bisa membuat orang resah, membuat masyarakat resah ya. Itu kalau orang kirim ke kita ya udah selesai di kita saja, hapus, nggak usah diteruskan. Banyak contoh ya kemampuan pribadi kita sehingga kita dianggap punya etika dalam berdigitalisasi. Terima kasih Adistia. Kalau terkait dengan digital culture, bagaimana mencontohkannya itu? Coba Aulia. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Kalau menurut saya contoh digital culture ini kayak misalnya kalau ada pemberitahuan di Instagram yang tentang peraturan baru itu ataupun tentang undang-undang yang biasanya kan di Instagram lebih cepat dibanding di tempat-tempat lain gitu Pak. Terus kayak kita bisa memahami undang-undang baru ataupun belajar soal pemerintahan itu dari situ. Saya Pak begitu. Ya, makasih dan jangan lupa bahwa kita kan negara kita berdasarkan pada Pancasila ya dan kebinekaan ya. Kita kan memang beragam. Tapi dengan memahami culture kita, kultur kita yang beragam itu, jangan sampai pada saat kita berdigitalisasi itu kita kurang paham bahwa kita ini sebetulnya hidup di mana. Kita ini hidup di negara Republik Indonesia yang sangat beragam ya, punya Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, adil dan beradab. Harusnya nilai-nilai itu kita sertakan di dalam berdigitalisasi. Persatuan, jangan sampai cara kita melakukan komunikasi melalui media digital itu justru membuat masalah di dalam pergaulan kita, baik di internal kita maupun secara eksternal, di unit kerja kita maupun juga di luar, di masyarakat. Kemudian yang terakhir ini digital safety. Silakan Mentari, contohkan itu bagaimana penerapan. Baik, terima kasih Pak. Kalau menurut saya untuk digital safety yaitu kemampuan kita untuk menciptakan keamanan dalam digital. Misalnya kita punya akun, kita bisa mengatur keamanan akun kita supaya tidak terkena hack atau tidak kena spam dari pihak lain. Dan juga kita terlindungi dari penipuan-penipuan yang terjadi di dalam ranah digital. Oke. Paham ini ya, nanti dalam diskusi-diskusi tugas yang saya berikan, tolong ini disinggung ya. Disinggung ini 4 persoalan ini dalam 4 kompetensi dalam literasi digital ini dikait-kaitkan. Saya ingin dikaitkan dalam menjawab soal-soal kasus tentang smart ASN. Nanti akan saya berikan tugasnya ke depan. Kalau di tempat kerjanya, ya ada enggak masalah-masalah terkait dengan 4 persoalan tadi ya, kompetensi literasi digital di tempat kerja? Menurut pengamatannya, menurut pengamatan Anda. Silakan Hijrah. Baik Pak, menurut pengamatan selama ini di tempat kerja itu
sedang diterapkan penginputan data atau pendokumentasian rekam medis pasien ke dalam aplikasi yang dinamakan SIMKES, Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kanza, Pak. Jadi itu belum semua perawat bisa mengoperasikan atau menginput data pendokumentasian yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien di dalam aplikasi tersebut, Pak. Masih sebagian, jadi belum optimal penggunaan aplikasi tersebut di rumah sakit. Nah, ini sudah ada gambaran ini, kalau bikin rancangan aktualisasi sudah mampu menarik isu kan? Itu caranya. Jadi saya hanya mau mengantar bahwa pentingnya kita mempelajari materi ini, agenda 3 ini, terdiri dari 2 materi, manajemen ASN dan smart ASN, yaitu bagaimana nanti benang-benang merah isunya itu keluar dari modul ketiga ini. Itu akan mempermudah, banyak sekali manfaatnya. Saya hanya mengantar saja ya tentang pembelajaran agenda 3 ini. Nah, tadi ada yang resen selain siapa? Aulia tadi ya, silakan. Kurang lebih sama Pak, masih banyak ya. Kurang lebih sama, masih banyak pegawai negeri yang belum bisa mengoperasikan komputer di wilayah unit kerja, Pak. Ya. Tentu itu perlu dicarikan solusinya kan bagaimana kan kalau belajar agenda 1 bela negara itu kan tidak mau berperang orang, tapi jangan membiarkan isu masalah yang ada di tempat kerja. Gimana, benar ya seperti itu Kak Aulia? Suaranya ya Pak, benar seperti itu. Iya Pak. Bagaimana? Iya Pak, benar seperti itu. Ya, jadi bela negara itu bukan berperang ya. Dulu berperang, sekarang bela negara itu diartikan lebih luas. Kalau ada masalah di tempat kerja, jangan diam-diam. Apalagi itu sesuai dengan tusi kita. Carikan solusi. Nah, itu sudah masuk dalam konteks bela negara. Itu sudah masuk pada ranah pembelajaran dulu di sana di agenda 1 itu. Karena agenda 1, 2, 3 maupun 4 ini kan saling berhubungan satu dengan yang lain ya. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan pentingnya pengamalan nilai Pancasila. Kenapa hal seperti itu? Apakah dampaknya kalau seandainya tidak disertai dengan pengamalan nilai-nilai ataupun juga kesadaran bahwa negara kita ini heterogen ya. Kira-kira apa dampaknya? Kenapa ini yang perlu dilakukan dalam literasi digital? Wah, ini banyak sekali nih. Hijrah dulu. Baik Pak, terima kasih. Begini Pak, menurut saya kalau kita tidak mengamalkan nilai Pancasila dalam literasi digital, misalnya di bagian digital etik atau digital kultur, kita tidak mengamalkan nilai Pancasila, maka kita bisa menyebarkan berita hoaks yang bisa memicu konflik di antara para individu Pak. Misalnya di situ di sila ketiga Persatuan Indonesia, nanti kita terjadi pecah belah kalau misalnya kita tidak mengamalkan dari nilai Pancasila tersebut, Pak, saat menggunakan ini media digital. Hijrah ini bertanggung jawab dia. Soalnya dia sudah rekapitulasi nih, dia sudah resume ini. Dia sudah resume ini modul ini. Sama-sama dengan Mentari, kan saya sudah baca. Coba Mentari, kau juga bicara. Orang bertanggung jawab ini, 2 orang ini. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak. Sebenarnya sama Pak dengan Hijrah tadi tentang nilai Pancasila, tentang persatuan. Tapi mungkin saya tambahkan lagi nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya jika ada orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita atau isu yang memicu tentang agama, tentu bisa akan merusak persatuan di dalam bangsa Indonesia, Pak. Betul sekali.
Terima kasih. Tapi saya mau tanya, betul toh kalian berdua ini Mentari sama Hijrah sudah meresume dua modul ini, apa? Ya, modul manajemen ASN dan Smart ASN, benar ya? Nah, Ya, itu Pak. dari tugas yang saya upload ya, sudah dikerjakan lebih awal. Ini orang kalau begini ciri-ciri ASN PNS ke depan ini orang tidak mau menyimpan menggantungkan satu persoalan ya, jadi maunya selalu tuntas karena tugas itu kan selesai satu datang satu, selesai satu datang satu, kan begitu ya. Nah, saya terus terang menanggapi positif apa yang Anda buat. Jangan kira saya tidak perhatikan itu, saya baca semua sudah. Oke. Nah, ini bagaimana mengidentifikasi, menjelaskan masalah isu. Saya kira sudah tadi ya, sudah nanti lebih jelas di soal yang saya berikan. Saya kasih dulu tugas ini, tugas asinkronus dan juga sinkronus individu dengan kelompok. Yang pertama, tugas individunya adalah membuat resume, ya, membuat resume ringkasan modul agenda 3, yaitu modul manajemen ASN dan modul Smart ASN. Nah, ya seperti yang sudah dibuat oleh Mentari dengan Hijrah, tapi jangan coba-coba lagi ambil pekerjaannya Mentari sama pekerjaannya tugas si Hijrah. Itu ketahuan itu. Kalau ketahuan saya tidak kasih nilai. Nah, kerja mandiri ya, kerja mandiri silakan. Menurut kamu yang penting, poin-poin penting itu di modul itu apa saja? Ketahuan itu kalau suka meng-copy paste. Kemudian yang berikut silakan buat learning journal hari pertama terkait dengan pengalaman belajar dan pemaknaan masing-masing peserta ya, terhadap materi manajemen ASN, dalam bentuk rekaman video dengan durasi waktu maksimal 3 menit. Saya tidak tahu apakah di ruang tugas itu ini disatukan. Biasa juga disatukan saja ini manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, manajemen ASN dan Smart ASN. Dilihat saja roomnya di sana, apakah dia disatukan atau tidak. Dan itu nanti diupload di tanggal 10 Juni ya, tanggal 10 Juni jam 24. Tapi kalau saya tidak keliru, ini bisa kita majukan ya, bisa kita majukan, tidak mesti kita di hari Sabtu. Hari Sabtu kan nanti pertemuan keduanya ini. Hari Sabtu tanggal 11 Juni. Jadi kita mungkin sudah disampaikan Ibu Risna, evaluator, pertemuan kedua itu dimajukan di hari Jumat. Di hari Jumat jam 2. Nah, kalau Jumat jam 2, semua tugas-tugas ini harus diupload sebelum kita ketemu di sinkronus kedua. Saya lanjutkan lagi ya, bahwa tugas individu yang lain itu membuat semacam identifikasi isu. Identifikasi isu terkait implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, ini sudah di unit kerja masing-masing ya. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan di awal, tapi ini lebih kita ada waktu melalui tugas ini, kemudian tetapkan core isunya melalui metode analisis tapisan yang Anda pahami. Maksudnya core isunya itu dari 3 isu, mana isu yang paling utama dari 3 isu. Nah, tapi dari mana itu isu keluar? Tadi dari manajemen ASN dan dari Smart ASN, dari 2 modul itu. Kemudian setelah diketahui yang mana isu utamanya,
dari 3 isu, nah tentu harus bagaimana kita berpikir kreatif sebagai gagasan solusinya. Nah, setelah diketahui solusinya, bagaimana ini dieksekusi, dilaksanakan melalui 3 kegiatan, gitu. Ya, minimal 3 kegiatan. Nah, ini tadi membuat learning journal terkait dengan materi Smart ASN. Ini mungkin di soal yang saya upload itu, ini digabungkan ya, ini digabungkan ini. Jadi gabungkan ini manajemen ASN dan Smart ASN. Tapi tentu tidak lagi 3 menit tambah 3 menit, barangkali mungkin sudah jadi 4 menit ya, seperti jangan juga 6 menit, terlalu lama. Nanti lama, orang nonton itu deh. Kamu buat yang begitu, ditonton di dunia maya. Kalau hasilnya tidak bagus kan malu-maluin juga. Jadi yang terlalu lama membuat yang begini, maksimal 4 menit, sudah selesai. Sudah menggambarkan bagaimana pengalaman belajar, bagaimana Anda memaknai daripada materi manajemen ASN dan Smart ASN. Oke. Itu tentang tugas individu. Nah, sekarang tugas kelompok. Tugas kelompok itu kan sudah ada kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 terdiri dari Adistia, Aprimawandi, Aulia, Dewi, dan Hajar. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ini membahas tentang manajemen ASN. Kelompok 2, Ilmi, lalu Mentari, Buruhaida, dan Samsinar. Ini membahas tentang Smart ASN. Izin Pak. Ya. Saya masuk di kelompok 2 Pak. Tadi sudah disebut. Hah? Saya masuk di kelompok 2 Pak. Oh iya iya. Ya. Silakan. Mungkin saya keliru membaca. Silakanlah. Nah, kemudian kelompok 1 membahas manajemen ASN. Kelompok 2 membahas implementasi Smart ASN. Apa yang dibahas? Yang dibahas ini adalah kasus yang ada di media cetak, di media elektronik, ataupun juga di tempat kerjamu, boleh berdasarkan kesepakatan kelompok yang tidak sesuai. Jadi manajemen ASN tidak sesuai, Smart ASN yang tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka perintah berikutnya silakan setelah sudah clear kasusnya, deskripsikan secara singkat kasus tersebut. Maksudnya diceritakannya secara singkat kasus tersebut, kemudian diidentifikasi masalah dan penyebabnya, apa masalahnya, apa penyebabnya, jelaskan ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. Ya, ketentuan undang-undang mana itu yang dilanggar itu, dan bagaimana solusinya. Nah, ini kalau sudah sampai kepada taraf bagaimana solusinya, apa, ini sudah menganalisa dan juga menciptakan, sudah sampai pada C6 di pembelajaran taksonomi Bloom itu. Nah, silakan dibaca dulu, kemudian ada yang kurang jelas bisa ditanya supaya lebih jelas pada saat pengerjaannya nanti Anda tidak terlalu mengalami kesulitan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mentari, silakan deh. Saya mau tanya untuk videonya, Pak, bebas Pak untuk model videonya, apakah hanya menggunakan gambar terus kita pakai suara atau harus tampak kitanya juga, Pak? Kalau saya sarankan lebih kreatif ya, Mentari, videonya kasih kreatif, jadi ada suara, ada gambar, baru ada gambar kamu ya.
Kalau saya lihat itu teman-temanmu yang angkatan-angkatan sebelumnya itu luar biasa, sangat kreatif. Dan juga setiap apa yang dia jelaskan itu ada tayangan-tayangannya. Jadi ini kan ditonton oleh orang. Sebetulnya pembuatan video terkait dengan learning journal, pengalaman belajar, dan bagaimana kamu memaknainya itu sudah menerapkan sebetulnya itu Smart ASN ya, literasi digital. Ingat bahwa itu nanti akan diupload dan ditonton oleh semua orang di dunia maya sana. Nah, makanya sekali buat, tolong yang berkualitas, yang bagus, yang kreatif. Tapi kalau memang tidak bisa, hanya ada juga sebetulnya cuman dia bicara saja, ada juga seperti itu. Dia shooting dirinya, ya apa kalau memang cuma sampai di situ kreativitasnya. Tapi kalau saya sih Mentari bagusnya lebih kreatif lah. Anak-anak muda, anak milenial macam kalian ini kan luar biasa itu. Cuma di sini saya minta digabungkan saja ya. Gabungkan saja ini video manajemen ASN dan Smart ASN. Itu digabungkan, tentu saja durasi waktunya tidak 3 menit. Karena saya sengaja tadinya pisahkan, tapi saya lihat roomnya terbatas sekali, memang cuma di situ. Ya, digabung juga boleh, tapi waktunya jangan juga sampai 6 menit, kelamaan lah. Orang kalau sudah nonton video-video pendek itu kalau 6 menit sudah kelamaan. 4 menit itu orang sudah suka itu. Nggak bisa lagi cari-cari materi pembelajaran lewat YouTube, lewat video-video kreatif. Ini kan kita saling mengisi. Ini kan orang berlat syariah ini di Indonesia kan banyak ini. Ribu peserta berseliweran di dunia maya. Jangan juga asal tampil ya. Nah, tolong dipelajari juga adik-adik bagaimana caranya. Anda kalau sudah memutar, saya perintahkan nanti saya tugaskan pada hari kedua, itu tentu tidak semua ya, kita kehilangan waktu. Rata-rata 3 menit saja, kali 10 orang, berarti sudah berapa ya, 30 menit, sudah setengah jam itu. Nah, belum buka tutupnya. Nah, jadi beberapa orang saja. Cuma pengalaman, Mentari, pengalaman ini, kita putar videonya, suaranya tidak ada. Belum pernah, baru 1 orang yang saya dapatkan itu. Tapi kalau saya yang putar, kan semua saya bisa lihat ini. Ringkasan modul saya bisa baca, tugas-tugas individu tentang identifikasi saya bisa baca, semua saya bisa baca. Termasuk videonya, saya bisa putar dengan suara. Cuma kalau kalian yang memutar, tidak bisa. Makanya saya lihat uji coba kalian nanti kalau membuat, coba kita tes. Kenapa saya punya itu gambarnya ada, tak putar sama kamu, tapi suaranya tidak kedengaran di situ. Nah, saya tidak bisa menjelaskan, saya bukan ahli IT. Itu kalau dibuka ya di share screen-nya itu, saya putar video, itu ada kotak kecil di bagian kiri ada 2, itu yang harus dicentang. Kalau dicentang ya sudah keluar gambarnya dengan bagus dan juga suara. Tolong latihan dulu ya sama temanmu supaya saya juga bisa melihat, kita bisa melihat semua hasil karya kalian itu. Begitu, Mentari. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain diperjelas memang tugas ini, lalu silakan tanyakan. Siapa? Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas Pak. Itu tadi yang kelompok yang saya bacakan,
Mungkin saya ada keliru ya. Lihat saja di LMS ya, pembagian kelompok 1, pembagian kelompok 1 dan kelompok 2. Satu yang saya ingatkan, adik-adik, tolong jangan mencontoh pekerjaan teman. Jangan mencontoh tidak mau repot, itu jangan. Itu Anda harus akuntabel ya, kalau belajar di agenda 2. Belajar di agenda 2 ada nilai-nilai dasar kita, core value-nya kita sebagai ASN. Jangan, kita harus bertanggung jawab dengan kemampuan kita sendiri. Ini kekurangannya ini, kita ber-IT ini di situ kekurangannya juga. Apalagi kan kita tidak bisa mengoreksi sejauh mana, tapi fasilitator itu banyak akalnya, banyak juga akalnya untuk mengetahui ini orang sebetulnya tidak mau repot dia, hanya mau mencontoh saja, mengcopy paste, termasuk membuat rancangan itu, rancangan aktualisasi. Ada juga yang 1-2 lah yang berani-berani ambil referensi pembanding sih boleh, tapi mengcopy paste itu sangat tidak diharapkan. Silakan di ATM, amati, tiru, dimodifikasi. Saya mengapresiasi kepada Mentari dan juga Hijrah yang sebetulnya sudah clear dia ini. Ya betul ya, sudah diresume kan? Manajemen ASN. Dan saya mau tanya dulu, kenapa sampai kamu berpikir sudah melangkah padahal belum diperintah? Silakan Mentari dulu. Iya Pak, soalnya waktu cek-cek Kolabjar kan kita cek ternyata sudah ada tugas yang diupload, terus keterangannya di situ diupload paling lambat tanggal 10. Jadi menurut pemahaman saya sebelum tanggal 10 sudah boleh diupload, Pak. Terima kasih. Oke. Hijrah, apa alasannya? Iya Pak, sama seperti Kementari, karena kan di situ paling lambat tanggal 10, berarti sebelum tanggal 10, misalnya tanggal 9 atau tanggal 8 sudah boleh diupload, terus tugas yang di agenda 2 kemarin kan sudah selesai, jadi dikerja satu persatu Pak, karena jangan sampai menumpuk tugasnya. Nah, itu yang saya maksud itu. Pasti memang bertumpuk tugas. Saya juga, tugas saya saja ini luar biasa, banyaknya sengaja saya buat begini, diberikan tugas-tugas asinkronus ini, maksudnya asinkronus itu tugas yang tidak dihadiri oleh kami. Nah, kalau sinkronus, ya kita berhadapan muka, tatap muka. Nah, kalau asinkronus itu kan lebih kepada belajar mandiri kan. Nah, itu kalau belajar mandiri tidak diisi dengan, tidak diantar dengan tugas ini, Anda bikin apa? Nah, tapi kalau diantar seperti ini, contoh saja. Ini minta maaf ya, jangan menyangka bahwa Anda dikerjain, disuruh membuat resume ringkasan, itu dikerjain, bukan dikerjain deh. Itu dipaksa kamu baca modul, nanti di sana ambil sari-sarinya, sari-sari modul, dari situlah Anda bisa bicara, dari situ Anda bisa mengambil intisarinya untuk pembelajaran menyusun rancangan aktualisasi ke depan. Dalam berdiskusi kita lebih memberikan pendalaman. Nanti akan saya lihat bagaimana pemahaman Anda ini di kelompok 1, kelompok 2 terkait dengan kemampuan melihat satu persoalan. Saya akan lihat di situ kira-kira jeli enggak dia ini. Karena di sini ada tugas kelompok, ada tugas individu. Sama itu, sebetulnya sama maksudnya. Ingin saja melihat pendalamannya. Kalau sudah lolos di sini, ya sudah bisa dilepas. Insya Allah Anda sudah sangat-sangat memahami di mana tempatnya agenda 3, di mana tempatnya agenda 2, di mana tempatnya agenda 1. Nanti mereka ini, agenda 1, 2, 3 ini saling kait-mengkait, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain untuk meningkatkan kompetensi Anda sesuai bidang tugas masing-masing. Di mana? Di agenda 4. Gitu. Di sana akan diaktualisasikan selama 1 bulan.
di tempat kerjanya masing-masing. Jadi asinkronus tugas individu, learning journal, tugas individu mengidentifikasi isu ini lebih kepada sebetulnya mengantar Anda, mengawali dalam ke sana, ke rancangan aktualisasi. Jadi arahnya ke sana. Seperti yang saya katakan tadi, pengalaman saya, banyak peserta, ada di antara peserta itu, ketika menyusun rancangan aktualisasi masih mencampur adukan pola lama, pola baru. Apa itu pola lama? Pola lama itu kan agenda 3 ada 3. Ada 3 modul di sana. Yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga wall of government. Itu masih terbawa. Jadi saya berpikir, ini gimana caranya ini? Waktu itu saya sebagai coach, saya bukan mengampu materi ini, maka saya mengampu materi, saya minta dengan hormat, saya tidak ajarkan Anda bahwa di agenda 3 ini ada di sana pelayanan publik. Oke, selesai ya, kita bisa dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Jam 2, sorry. Jam 2 siang. 2 siang. Sudah jam 2. Sudah diberitahu mereka? Sudah, Pak. Saya sudah sampaikan tadi sebelum. Oh iya. Oke. Ya, Bu Endang, silakan. Mana? Ibu Aspina mana? Bu Endang. Bu Aspina sudah kembali? Ibu Aspina sudah live duluan. Ya. Ada Pak Abu izin untuk menerima laporan peserta. Silakan Bu Endang. Baik, terima kasih Bu Disna. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk agenda 3 kita sesi pagi ini selesai sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran, saya silakan pada Pak Singgi untuk melapor dan berdoa. Silakan Pak Singgi. Suaranya diaktifkan Pak Singgi. Materi pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Izin, Pak Singgi. Ya, Bu. Laporan dulu ke penerima ya. Duduk siap dulu peserta. Iya. Ya, Bu. Langsung doa. Perhatian untuk peserta siap duduk siap gerak. Lapor untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Singgi, diterima dulu laporannya pada Pak pengampu ya. Yang langsung doa. Iya. Halo, ya Bu, gimana Bu? Iya, diterima dulu laporannya. Diterima dulu laporannya Pak Singgi. Ya. Ya Bu. Dicoba dulu. Ayo. Aduh, lama. Ambil alih dulu siapa? Pak Gusti, silakan Pak Gusti. Langsung saja. Pembelajaran hari ini telah selesai. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa. Belum terima. Izin Pak Bu. Laporan diterima, diakhiri dengan doa. Siap laksanakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai.
Duduk siap. Duduk siap. Gerak. Iya. Baik, terima kasih Pak Gusti untuk laporannya. Untuk pembelajaran kita pada siang hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Abu Bakar Al-Madali sudah siap membimbing peserta pada siang hari ini. Dengan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Ibu Rizna. Ya, terima kasih Pak Abu. Iya. Iya, makasih Pak Abu. Iya, Bu Endang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Endang sudah memandu materi hari ini. Saya ambil alih, recordingnya boleh di-stopkan.